Apalagi kan dari segi umur kan dia umurnya itu masih Umur kecil lagi, gitu loh. belum Jadi pantas untuk kerja di luar. otaknya itu, maksudnya otak pikirannya itu masih bisa di branding, dikasih takut-takut kan masih bisa gitu. Nah kebetulan dia dapat orang kayak Kak Betul. Zuin gitu, yang tidak bisa digituin begitu. Oh iya, betul. Ada juga yang lebih tua daripada saya waktu itu, tapi mereka juga takut. Dan pada saat itu saya orang yang lama di situ, saya masuk, terus ada orang yang lama, saya pun di Ada ibu pasnya itu itu. Ibu Rosalina itu saya Ah, ngomong. Nah, eh, saya bilang ya, bantu dia. Tidak kerja sama tidak pernah memperlakukan dia. Kita pun masuk, kadang-kadang kita mau masuk bilik, bilik-bilik sebab saya di Malaysia saya kerja. kamar. Kalau kita mau masuk di kamar, nah jam 10 kadang-kadang jam 11 kita masuk kamar. Tapi dia ngintip kita kayak kita ini curi gitu loh. Padahal udah time kita udah mau rehat, mau istirahat. Ya, ya. Dia masih ngintip-ngintip kita gitu loh. Ah. Nah, dia ngintipin kita gitu. Kadang-kadang saya juga kerjain dia. Dulu tuh 1 minggu saya cukup ya saya kerjain dia juga. Ah. Manusia itu. Saya cukup kerjain dia dulu. Apa yang dilakukan kakak? Kerjain kayak gimana? Pura-pura aja begitu, biar dia pusing gitu. Saya kerjain. Saya kerjakan dia itu dia cek saya dalam kamar saya, tapi saya ngumpatin diri di belakang almari gitu. Saya ngumpatnya, saya tutupin kain itu bantal peluk seolah-olah saya ada di situ. Saya mau lihat dia kayak gimana dia ngintipin saya gitu. Dia video gitu. Saya bilang saya juga videoin dia. Dia mau masuk lihat saya juga video dari jauh. Nah, dia tunjukin saya. Kamu semalam saya lihat kamu di kamar, kamu nggak ada. Kamu kemana? Kamu kemana? Kamu keluyuran kemana? Katanya. Saya jam berapa kau pergi sana? Jam segini saya pergi sana. Tengok ini video. Saya bagi tahu juga. Saya kasih tahu dia, lihat ini video. Gimana kau pergi sana cari video buat saya, buat video buat saya pun buat kau kayak gini aku cakap. Makanya 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 Koko waktu di PT itu yang ibu yang kepala PT itu sampai dia bilang gini, ini anak saya yang paling berani katanya, paling berani. Ini anak saya yang paling berani. Sejak tahun 2019 itu saya berhenti dari PT, saya balik kampung ke Sumba. Habis itu baru saya datang lagi di Malaysia. Apakah waktu kamu masuk kerja di situ, apakah ada indikasi anak-anak di situ itu terluka apa bagaimana? Ada nggak gitu? Ada nggak? Apa nggak ada? Memang waktu saat itu belum sampai anak-anak yang lain itu yang kayak terluka atau dia aniaya begitu, nggak ada, belum ada. Kalau ada sampai yang kayak ini nggak ada, tapi ada yang sampai di hanya kadang-kadang kalau potong bawang saja, ada kulit sedikit saja pun dia diketok kepalanya. Diketok kepalanya, atau piringnya ada minyak sedikit pun diketok kepalanya. Emang dia itu tangannya lincah Tapi ya? Iya. Nasib saya baik waktu itu, dia ngomel sama saya pun ngomel balik sama dia. Oke. Terus waktu kakak kejadian yang tadi, terus kakak lihat Intan terus kondisinya kayak begitu di sosial media, mungkin apa yang kakak lakukan atau apa yang kakak pikirkan gitu? Ketika saya lihat dan pertama saya lihat videonya Intan di Facebook, saya ada keluarga saya di Batam juga. Ada keluarga saya di Batam, dan karena HP saya ada riset ulang, jadi semua nomornya hilang. Dan saya tidak bisa hubungin saudara saya yang di Batam gitu loh untuk cari saudara saya ini, maksudnya saudara Intan ini gitu loh. Memang saya tidak kenal, tapi karena dia dari Sumba, saya ada hati gitu loh, rasa kasihan untuk saudara saya ini gitu. Tapi nggak bisa saya hubungin keluarga saya. Cuman beberapa hari kemudian saya lihat majikannya itu, saya terkejut, sangat-sangat terkejut. Sangat-sangat terkejut.
Dan rupanya ini manusia dan saya tidak tahu lagi bahasa apa yang saya kasih keluar pada saat itu. Saya menangis ketika saya lihat Intan dan ketika saya lihat manusia iblis itu, saya keluarin kata-kata yang tidak jelas lagi. Saya berharap sangat Koko, berharap dengan benar-benar maksudnya untuk jangan lepaskan manusia ini. Dan Ini maksudnya, iblis. Kalau bisa jangan dilepaskan. Keadilan Hukum untuk Intan seberat-beratnya kalau juga. bisa dihukum seberat-beratnya. Betul. Ya. Betul. Untuk keadilan adik Intan ini harus betul-betul dihukum. Lagi yang saudara satu lagi itu Merlin ya. Itu manusia pengkhianat itu saudara. Saudara bukan saudara, mungkin setan yang dilahirkan di dalam keluarga itu. Kalau bisa itu nggak usah dia dipulangkan ke Sumba itu, mati aja di penjara itu. Manusia jahanam. Seru kalau ada kakak kue. Ya nanti ya betul, kalau saya ada betul pada saat itu ya. Kalau ada saya tak tengok, saya tak lihat itu ada polisi ke depan saya kasih hancur dulu mukanya itu bos itu. Bagaimana rasanya kalau tangan itu kena di muka dia. Biar dia rasakan tangannya orang gitu loh. Betul, saya tidak takut lagi. Kalau ada saya, tapi ya alhamdulillah kita bersyukur gitu loh. Adik Intan sudah cepat ditangani. Selamat adik Intan, walaupun keadaan seperti ini kita bersyukur dengan keselamatan adik Intan. Bersyukur sangat. Siapa nih? Ya, betul. Saya tidak berharap betul manusia seperti itu, tidak berharap untuk dia lolos dari sini. Jadi negara sekarang bukan ini Prabowo presidennya. Sudah di peraturan negara sudah beda. Untuk mau suap-suap itu udah nggak ada. Kalau boleh itu jangan sampai ada suap-suapan. Kalau ada uang dia itu uang busuk itu buang aja, bakar aja. Kalau bagi saya. Oke, sekarang pertanyaannya. Tidak cukup, 10 tahun itu tidak cukup. Uang 30 juta itu tidak. Pertanyaannya untuk ini kan ancaman hukumannya itu 10 tahun. Ini baru ancaman. Itu ancaman ya. Ancaman. Kalau ancaman itu bisa di apa namanya? Ininya ancamannya, terus tuntutannya itu bisa 8 tahun, terus vonisnya bisa 6 tahun, 5 tahun. Terus ini kan ancamannya 10 tahun, terus dendanya 30 juta. Bagaimana menurut kakak Queen? Kalau menurut saya itu tidak pantas sangat dengan perbuatan dia. Pertama udah, perkiraan saya perbuatan dia udah melebihi. Dia belum lagi menyiksa anak orang, pakai strom, makan tai anjing, minum air got. Tuh bagaimana perbuatan dia, hancurkan badan dia. Kepala dia sampai lembek, kepala kayak bayi kepala dia. Bagaimana itu? Itu trauma dia sampai mati pun dia akan bawa terus. Ya betul kak. Jadi kembali saya bilang kakak Queen ya, di sini kan muka ini kan bisa sembuh, rambut bisa tumbuh, tapi mental dia akan dia bawa sampai dia mati kejadian ini gitu. Begitu. Ya, itu betul Koko. Sampai mati pun trauma dia tidak akan pernah lupa, tidak pernah akan lupa dia sih. Kita menyembuhkan trauma dia, kita pelan-pelan tahu kayak anak bayi lagi yang baru lahir itu kita didik dia. Sebab apa? Trauma ini, perbuatan Rosalina ini udah keji sangat, tidak manusiawi. Dan perbuatan dia tidak sebanding apa yang dia, maksudnya hukuman dia tidak sebanding apa yang dia buat, apa yang diperbuat, apa yang dia siksa anak orang. Terus kira-kira apa namanya ya? Apa ya bahasanya ya? Itu kan dia kasih makan, awalnya kan pasti waktu kakak dengar kan dikasih makan kotoran anjing, dikasih minum air got.
itu kakak itu merasa yang begini, ini orang tambah parah gini kayaknya ya. Dulu ndak kayak gini, dulu memang kejam ya, tapi ini apa namanya ya, kejamnya itu dipupuk gitu sampai luar biasa sekarang gitu. Ya, itulah saya sampai terkejut di situ sampai makan sampai buat macam ini, sampai kasih makan tai, minum air got. Itu udah di luar nalar saya. Udah di luar ingatan saya sudah itu. Kenapa sampai seperti itu? Ah. Iya, malah ini lebih parah lagi. Jadi kalau seandainya Tahu nggak kok? apa namanya, ini kan juga NTT Sumba itu kan dia ada pada saat kejadian waktu digeruduk rumahnya itu kan si majikan itu. Terus mereka itu udah panas gitu, maksudnya panasnya itu ya kalau mau ngapain gitu kan, hancurin atau bagaimana gitu kan. Nah, saya merasa itu semua manusia pasti akan melakukan hal yang seperti itu. Karena maksudnya kalau kita lihat kan kita manusia, kita lihat, kita itu pasti merasa, pasti emosi lah ya kan. Saya juga nggak pernah aku itu berkata-kata kasar, kotor itu nggak pernah. Tapi melihat kasus ini itu aku jadinya gimana ya? Jadinya keluar kata-kata biadab gitu. Begitu. Oh, terus begini. Ya, betul. Sama sih saya kok. Queen, kamu waktu kamu kerja di situ 1 minggu itu, apakah di situ ada suaminya yang dicari-cari sekarang itu? Suaminya yang saya sebab saya 1 minggu saja ya, saya tidak maksudnya tidak terlalu dekat dengan dia, tapi ada laki-laki itu mungkin pacaran ke apa saya tidak tahu, tapi selama saya di sana ada laki-laki itu. Dia kalau butuh apa-apa itu dia melalui perempuan itu, melalui Rosalina. Terus dia memberitahukan kepada pembantunya dia mau makan apa, mau minum apa, kayak gitu. Apakah benar itu orang Korea? Oh, mungkin iya. Mungkin, karena Mungkin dia iya. tidak bisa bicara bahasa Indonesia begitu ya? Ya, mungkin ya. Sebab saya 1 minggu saya tidak terlalu ini sekali dengan dia. Karena bangun pagi kita sibuk dengan pekerjaan sendiri gitu loh. Tidak. Sedangkan kita mau keluar pintu depan saja itu bukan keluar pagar loh. Keluar pintu mau kemana? Sudah ditanyakan. Padahal kita itu mau bersihkan di depan halaman itu. Ya. Sudah ditanyakan. Mau kemana kamu? Atau mungkin dia itu ada kayak rasa ketakutan bahwa maksudnya dia takut kalau bertetangga itu nanti orang tahu dia punya kebusukan gitu maksudnya. Mungkin kali ya, bisa diartikan begitu kali ya. Dan dia, iya, ya. Satu lagi ya, kalau untuk Rosalina ini, setahu saya di sana itu tidak ada tetangga yang dia sampai dekat gitu, nggak ada ke tetangga sana yang dekat sama dia. Sebab kita ada satu hari saya keluar pergi bawa anjing jalan-jalan sama anjing itu, kadang-kadang ada bos-bos tetangga itu bilang begini, betah nggak di sini dek, betah nggak di sini dek, betah nggak di sini, kerasan nggak di sini. Ada yang tanya, ya saya coba dulu sebab saya baru. Saya bilang begitu. Mungkin apa Sebab namanya? saya rasa itu Curiga tetangga dia begitu tidak ya. ada itu, Kak. Udah curiga mungkin tetangga ya, banyak yang begitu keluar bawa belur gitu. Gimana kok? Tunggu dulu Kak Nela, ada yang mau disampaikan mungkin Kak Nela? Iya, tetangga sudah tahu, dilihat dari tetangga tahu. Kak Nela ini, kalau kau mau naik untuk apa namanya ya? Untuk mangkal aja, orang lagi sibuk ini. Kau naik cuma begini aja ini, aku pun pusing. Aduh, gregetan udah. Daya tinggi saya naik loh kok, waktu- benar ini. Saya belum tidur. Berapa bulan yang lalu itu saya itu sempat ke Malaysia. Coba udah kenal kakak Queen, pasti saya cari. Saya ke Malaysia kemarin ke Twin Tower. Nah, itu coba lihat foto profilku itu. Aku lagi di Sky 51.
Di mana? Cafe Di mana kok? Petromas tuh loh, Twin Tower. Hafiz? Itu loh, saya punya foto profil. Oh, dekat KLCC. Iya, KLCC. iya, saya dari situ. Ah, saya dekat dengan itu, dekat. Oke, dari KLCC Tower dekat dengan tempat kerja saya ada Menara Atlan. Itulah. Jadi enggak apa-apa Kakak Queen, nanti kalau mampir ke Indonesia, balik mungkin ketemu keluarga ya bisa hubungin saya lah, apalagi kalau di Jakarta kan. Boleh? Heeh. Boleh. Boleh Koko. Aduh, terima kasih banyak Koko untuk ini. Tidak apa-apa Kakak Queen. Saya berharap Memang sangat. fasilitasi buat Kakak Queen untuk berbicara. Jadi Kakak Queen itu bisa meluapkan dan juga bisa. Jadi begini, kalau bukan saya merasa diri saya hebat, tidak. Tapi kalau maksudnya Kakak Queen ngomong-ngomong itu kan gak ada yang dengar. Kalau ini kan tadi lumayan 900 orang yang dengar kan. Kemarin itu saya ngomong itu sampai hampir 5.000 yang nonton gitu kemarin. Oh, Jadi saya menyuarakan tentang ini, tapi saya lihat hari ini ada lumayan melemah ya. Tapi nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa, kemarin itu 5.000 nggak terus yang apa-apa. nonton gitu Kak. ya, semoga nanti kita boleh suarakan lagi lah. Kita dukung Adik Intan ini. Kasus Adik Intan. Aduh, Oh begitu. ayo. Nih, mulusnya wajahnya dia. Aduh, cantiknya wajahnya. Jadi Kakak begini. Queen kalau Oh. bisa bersuara lewat Sumba TV. Oke, user ada yang mau disampaikan? Boleh, tapi kan saya ada di Malaysia, sayang. Siapa ini? Jadi ini videonya juga nanti tadi yang Kakak sampaikan juga saya record gitu. Jadi ya bukan buat apa, cuman nanti saya masukkan video. Jadi ya buat bahan mungkin kalau didengar sama Boleh? aparat atau Boleh, apa boleh. gitu. Kakak user, kamu juga kakak boleh, user boleh. ya. Kau naik di sini ya, kau dengan rambutmu itu kau mau saingi saya, kau diem aja. Kau bikin apa di sini? Begini Boleh. gampangmu ya. Kau mau salib saya rambut biru, kau rambut kuning gitu. Iya. Ada aja orang-orang ini. Boleh itu. Kok, Ya kok, boleh. selamat malam kok. Oke, boleh. NTT Sumba silakan. Berhubungan dengan saya ada kerja malam, aku Oke, turun siap. dulu ya kok. Siap, Soalnya kerja malam aku. Oke, siap. Kapan-kapan gabung lagi ya, Bangku. Sehat-sehat selalu, Bang. Oke, makasih atas waktunya kok. Oke, siap. Sehat selalu. Siap, Oke. Abangku. Oke. Oke, si Queen, saya kasih waktu lagi sebelum saya turunin, sebelum saya selesai nih acaranya. Ada nggak yang mau disampaikan? Oke, boleh. Ya, itu tadi ya, semoga saja kasus ini perlakuannya Rosalina ini diberatkan sesuai dengan perbuatan dia lah. Kalau untuk 10 tahun, untuk 30 juta dendanya tidak sebanding dengan perbuatan dia. Bagaimana kalau saya tukar seandainya saya yang kasih dia uang 30 tapi saya bikin kayak gini, bagaimana? Boleh nggak? Boleh. 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 Itu boleh kalau Koko boleh. Tapi traumanya mana? Traumanya tidak bisa disembuhkan sampai seumur hidup dia akan trauma terus, sampai mati pun dia trauma terus. Betul itu kok Aipa Bisa Nesu. disembuhkan dengan uang 30 juta dengan 10 tahun. Boleh banget kok katanya. Boleh banget Kakak. Orang-orang di sini ini udah panas semua dari kemarin, panas mereka gitu loh. Lebih baik pelaku mati. Iya. Jadi begini, ini juga saya itu lebih memandang lebih baik saya memandang seorang pembunuh ya, penghilangan nyawa orang daripada saya pandang orang yang seperti ini, yang melakukan ini gitu loh. Iya. Karena menurut saya ini lebih parah dari penbun-bun. Menyiksa orang sampai ini kalau dibiarkan bisa mati anak ini. Begitu. Iyalah. Alah, kalau setiap hari begini-begini masa orang dia datang ke rumah sakit kurang darah, kurang gizi, babak belur kayak begini, seluruh tubuh dari atas kepala
dari ujung kaki sampai atas kepala itu semuanya memar. Kata abang yang tadi itu. Saya membayangkan, Koko, saya membayangkan ya pada saat keluar kita mau berangkat kerja ya. Membayangkan pada saat kita esok mau berangkat itu, malamnya kita syukuran loh, berpamitan dengan keluarga semua, dinasihatin sama keluarga. Ya. Kami bukan miskin makanan, bukan miskin apa, tapi kami miskin uang saja. Kalau NTT itu miskin uang saja. Kalau makanan kami tidak pernah meminta di tetangga atau dimanapun, di jalan pun kami tidak pernah meminta kalau orang NTT. Tapi kami hanya miskin uang saja. Bagaimana perasaan orang tua Intan gitu loh, melihat anak mereka Sabar Kakak. kami itu tulang punggung keluarga. Kami orang NTT banyak terus saya dengar 1 tahun tidak digaji. Ya Allah, kasihan. Seandainya suatu hari nanti Intan, ada Intan udah sembuh, terus siapa tahu dia melihat videonya si Koko ini, kira-kira Kakak Queen apa yang mau disampaikan? Sakit betul. Maaf Koko, gimana Koko? Seandainya suatu saat si Intan sudah sembuh dan pegang HP dan maksudnya mau kebetulan lihat video saya gitu kan, kira-kira apa yang Kakak Queen mau sampaikan untuk adek Intan gitu? Saya berharap sangat. Saya berharap suatu hari nanti Intan sembuh, dia melihat video ini, melihat ada banyak orang yang sayang sama dia, yang mendukung dia, yang membela dia. Semoga adik Intan bisa, walaupun tidak banyak, tidak secepat itu menghilangkan terasa trauma dia. Walaupun cuma 20% saja untuk menghilangkan trauma dia, saya itu saja. Itu saja yang saya harapkan, untuk menghilangkan trauma itu saja. Karena banyaknya pendukung dia, banyaknya yang support dia. Karena yang melihat kasus ini, kalau otak orangnya itu masih manusia ya, pasti kita bela manusia gitu. Jadi tidak mungkin kita bela yang bukan manusia. Kita pasti, karena saya manusia dan orang-orang di sini adalah manusia, pasti orang itu membela manusia gitu. Pada dasarnya seperti itu gitu loh. Karena bukan manusia lagi. Saya tadi keras, saya bicara tadi itu karena mungkin saya kuat sangat ya, keras sangat, karena itu emosi saya. Ya. Emosi saya meluapkan gitu supaya hilang
Dari tadi saya masuk di live Koko kan saya minta naikin gitu sebab saya emosi. Sangat-sangat emosi. Ini coba lagi ya, satu orang saya naikin, habis itu udah ya, saya tutup coba. Sama-sama Ari, sama-sama. Ada Venti, selamat malam. Ada yang bisa dibagikan ini malam? Siap, selamat malam Koko. Nah ini kayak gini, Salam kalau diajak kenal. ngomong-ngomong, gak kayak tadi begini, terus gak ngomong-ngomong. Oke, lanjut kakak, apa yang bisa dibagi? Ya, salam kenal Koko. Saya dari NTT. Sekarang stay di Jakarta. Bisa ketemu kita. Oke, lanjut. Oke, saya juga memang sedih juga dengar dan nonton kejadian ini Koko. Semoga si Rosalina itu bisa sesekali dia jalan-jalan ke NTT. Gak bisa jalan dia, seumur hidup katanya hukumannya. Terus lanjut. Iya, semoga saja. Sedih kita ini pekerja, kita ini perantau Koko. Dia kalau buat orang NTT, semoga saja dia keluar cepat dan dia bisa jalan-jalan ke NTT supaya dia tahu rasanya di NTT itu gimana. Iya. Dan di NTT semoga saya juga pulang. Saya ini Iya. orang Kupang. Jadi saya ini